Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Unik TV, pada hari ini kita berkunjung ke petani kakao ya. Kami dari tim PT BES Eco Farming untuk melihat apa hasil setelah menggunakan eco farming. Oke. Itu yang lain saya tes disemprot. Memang bagus ya, hama-hama itu nggak mau deket. Cuman saya berpikiran lagi untuk saya siram ke batangnya. Ternyata lebih bagus, Pak. Dia musim dia lebat benar. Penyelang biasanya cuman 10-20 biji kan per batang. Nah, ini nyampe 30-an lebih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita bisa lihat ke kebun langsung, Pak. Udah berapa kali semprot? 1 kali. Oke, eco farming baru sekali. Waktu itu aja. Kita mau ke tempat lokasi tempatnya Pak Hidayat, di kebunnya Pak Hidayat. Itu ternyata memang melewati kebun-kebun coklat. Dan di sini bisa kita lihat tidak ada satu pohon pun yang berbuah. Ada juga yang berbuah 2 biji atau 3 biji. Nah, tapi kata Pak Hidayat, nih kiri kanan semuanya coklat nih. Pak Hidayat, jadi semua coklat di sini. Tapi nggak ada yang buah karena sekarang ini belum musim coklat, belum musim buah coklat. Kita buktikan nanti ya. Nih Pak Hidayat, Pak Widayat. Ini masih kebun tangga. Kebun saya masih kurang lebih sekitar 40 meteran lah nyampe. Nah, bisa kita lihat kebun tetangga. Bisa kita lihat kosong, nggak ada buahnya yang lokal. Satu hektar. Coklat semua. Iya. Tetangga. Ini coklat kita. Ya pemirsa, kita lihat sendiri. Ya, ini coklat yang tidak kakao yang tidak menggunakan eco farming, dan ini perhatikan, lihat kakao yang menggunakan eco farming buahnya. Ya, tetangga tidak ada yang berbuah, tapi luar biasa kakao coklat menggunakan pupuk eco farming. Oke sahabat eco farming, kita akan tanyakan kepada petani kakao Pak Dayat yang sudah merasakan manfaat dari eco farming. Pak Dayat, selamat pagi. Lagi Ya, bisa diceritakan Pak Dayat, ini tanaman kakao ini luar biasa kami lihat ini. Sepanjang jalan tidak ada satupun kami lihat kakaonya yang berbuah. iya. Tapi nyampe di sini kok ini buahnya malah lepet-lepet, luar biasa. Bisa ceritakan Pak Dayat? Ya, ini saya tes pupuk eco farming. Sebelumnya kalau penyelang itu paling minimal buah 10-20 biji. Begitu saya beli eco farming, saya tes, ternyata hasilnya bagus. Ini buah penyelang, bukan musim. Oh, bukan lagi musim. Bukan musim ini. Makanya penyelang. petani lain nggak berbuah ya? Petani lain nggak ada yang berbuah. Gitu kan. Saya udah membuktikan benar bahwa eco farming ini benar-benar jos, bagus untuk coklat. Biasa. Ini lahan berapa luasnya? 1 hektar. 1 hektar. Jadi menggunakan eco farming sudah berapa kali semprot? Barusan 2 kali semprot. 2 kali semprot. 2 kali semprot. Baru 2 kali semprot ya. Itu penggunaannya seperti apa, Pak Dayat? Yang separuh saya tes buat semprot, yang separuh saya tes disiram ke batangnya. Ini ada yang nggak disemprot? Ada yang bagian bawah, bagian atas ini, sebelah sini nggak tak semprot. Saya tes kan. Perbandingannya gimana hasilnya antara yang disemprot dan yang tidak. Ternyata yang tidak disemprot dengan eco farming ini buahnya memang nggak ada, paling mentok 1-2, nggak lebih dari 10. Iya. Nanti bisa kita buktikan ya. Buktikan. Oke. Kita bisa lihat kan yang pakai eco farming yang disiram, siram terus semprot, ini dia hasilnya. Oke, kita langsung lihat tanaman kakao. Pak Dayat, Ya. bisa jelaskan mana saja yang menggunakan eco farming dan yang tidak menggunakan eco farming? Oke. Ini yang memakai eco farming. Bisa kita lihat buah penyelangnya masih ada kan? Dan yang tidak pakai eco farming. Ini contohnya.
ya. Oh, nggak ada buahnya nih. Kosong kan? Bisa lihat kan? Itu sampai yang di atas juga tuh gak pakai itu kali, Iya. Pak? Oh, bener-bener. Itu juga Dari daun juga berbeda. daun juga berbeda. Dia agak kuning. Beda sama yang hijau hitam kan? Kita lihat, bisa lihat Pucuknya perbedaannya juga. kan? Pupusnya juga bagus daun mudanya. Dan ini yang nggak pakai. Ya. Wah, nggak ada yang berbuah. Ini petani lainnya yang belum menggunakan eco farming, silakan Kades. Satu botol ini dilarutkan satu air. Kalau bisa air kelapa, yang bagusnya itu. Nah, untuk satu wadah ini minimal 300 liter ya. sekitar 300 liter. Itu bisa disiram. Bagusnya disiram sama disemprotkan ke batangnya, Pak. Berarti 300 liter atau 20 tank semprot ya? Iya, iya. Iya. Di kocor bisa tunjukkan bagaimana? Kocornya minimal setengah meter dari batang. Oh, setengah meter di batang ya. Kocor ini. Itu yang dikocor kurang lebih berapa itu? Satu gayung, Pak. Oh, satu gayung Satu ya. gayung Kurang aja. lebih 1 liter 2 liter lah ya. Iya. Bentar, gitu. Ya, semprotkan sebagian semprotkan ke. Iya, ke batang dan daun. Terus manfaat yang dirasakan selain ini buah-buahnya sekarang lebat, termasuk kemarin udah sampaikan juga bahwa hama ya. Iya, betul betul. Ah, Untuk masalah hama itu sangat bagus sekali. Contohnya ini dia bukan ulet, ini lembing. Lembing, pemakan daun muda. Ini makannya malam, Pak. Makannya malam ini. Kalau siang nggak ada hamanya ini. Ini setelah saya semprot, saya tes, emang bagus. Dia nggak mau ngedeket lagi. Namanya lembing itu tadi. Oh, hama itu nggak mau dekat lagi? Nggak mau deket lagi. Oh, oh. Gitu kan. Jadi nggak pakai pestisida dong? Nggak pakai pestisida sama sekali. Iya. Jadi selain menyuburkan dan meningkatkan hasil panen juga mengurangi hama. Iya, betul. Mantap. Bisa sampaikan himbauan untuk petani-petani lain mengenai pupuk ini, Pak? Oh iya. Setelah saya pakai eco farming, saya berencana untuk kawan-kawan petani coklat seluruhnya, bukan tetangga saya, terus kawan-kawan dari jauh semuanya pokoknya. Karena saya udah tes uji coba dan hasilnya sangat maksimal sekali. Saya pingin kawan-kawan nanti pakai pupuk eco farming. Iya. Baik, petani yang ada di seluruh Indonesia bahwa pupuk eco farming sudah ada pembuktiannya bahwa selain meningkatkan hasil panen juga mengurangi hama. Untuk itu kita akan coba untuk seluruh tanaman. Ternyata eco farming ini bukan hanya untuk kakao. Iya. Bisa untuk seluruh tanaman, padi, duren, apalagi jagung. Silakan dicoba, insya Allah hasil panen akan meningkat. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Oke sahabat eco farming, saat ini kita ketemu juga dengan petani kakao lainnya. Tadi kita ketemu dengan petani kakao yang menggunakan eco farming, yaitu Pak Widayat. Dan alhamdulillah ini datang juga dari petani sebelah ya. Berapa kilo dari sini? Sekitar setengah kilo lah. Setengah kilo ya. Bisa ceritakan Mas siapa namanya? Mas Paing. Mas Paing. Ya, Mas Paing akan menceritakan bahwa hasil panen kakaonya tidak menggunakan pupuk eco farming ya. Tadi Mas lihat sendiri buahnya luar biasa ya. Gimana hasil di tanaman kita sendiri? Kalau hasil untuk saat ini kurang memuaskan. Karena mungkin kita kesalahan dari pemupukan ya. Pemupukan ya. Karena kita nggak mengikuti seperti Mas Dayat, kita cuma pakai pupuk kandang, jadi hasilnya kurang memuaskan. Bahkan sampai sekarang pun tak ada buah sama sekali. Tak ada buah, Masya Allah. Makanya, Jauh sekali ya. melihat punya Mas Dayat ini kan bisa jadikan motivasi untuk kita kan. Jadi sangat kagum dengan perawatan ataupun menggunakan pupuk seperti ini. Jadi kami pribadi sangat tertarik. Iya. Jadi siap mencoba ya. Siap mencoba. Ini tuh 1 hektar ini.
luar biasa ya. Luar biasa. Sangat simpel, ya kan? Oke. Jadi siap menggunakan eco farming ya. Siap. Oke, eco farming, lahan subur, petani makmur. Ya, sahabat eco farming, kita sudah selesai membuktikan petani kakao menggunakan eco farming. Saat ini kita akan kembali. Oke, sampai jumpa kembali. Audio Jungle.